berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah mengawali hari ini bersama dengan kami di dalam pujian dan penyembahan. Engkau hadir bersemayam. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kepada kami pengertian lewat pujian dan penyembahan. Hati kami boleh disentuh, dijamah oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri tidak berhenti tetapi terus bekerja di dalam kami untuk pagi ini Tuhan. Engkau berbicara kepada kami supaya kami mampu untuk merenungkan firman-Mu. Menjadikan hidup kami semakin hari menyatu selalu dengan firman-Mu Tuhan. Turunkan atas kami Roh Kudus segala hikmat, wahyu dan pengertian yang baru. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah. Untuk waktu yang baik dan setiap kesempatan untuk kami beroleh belajar tentang kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya dapatkan jauhilah kebodohan. Saya tidak menganggap saudara-saudara bodoh ya. Saya sendiri juga belajar untuk kita tidak jatuh dalam satu kebodohan yang sering kali kita tidak sadari. Kebodohan-kebodohan yang sering kali tidak pernah kita mengerti. Karena kebodohan itu bukan berarti ketika Anda tidak bisa matematika. Atau ada kebodohan itu bukan berarti ketika kita itu tidak punya pendidikan yang cukup. Saya pikir tidak seperti itu yang firman Tuhan katakan. Tapi mari kita renungkan apa yang seringkali juga ada di dalam diri saya. Dan barangkali juga ada di dalam saudara-saudara semua tentang kebodohan-kebodohan yang harusnya kita melepaskan diri dari semua itu. Saya ingin mengajak kita membaca dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya, dikatakan di sini tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sebuah perumpamaan yang menjelaskan tentang pola hidup kerajaan surga. Kita akan baca mulai ayatnya yang pertama ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi di sini dikatakan sebuah perumpamaan. Kalau perumpamaan itu tidak terjadi, belum terjadi, tetapi itu yang sebenarnya fakta yang ada, yang mesti kita renungkan. Dan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa dikatakan hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Jadi baru seumpama. Jadi bukan berarti benar-benar ada 10 gadis yang begitu. Tapi saya percaya perumpamaan ini mewakili kehidupan yang nyata di dunia ini. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Pelitanya belum mati nih, semua masih nyala. Tapi gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi kembali kepada ayat yang pertama, dikatakan bahwa ini adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan sebagai gambaran tentang kerajaan surga. Nah, Tuhan katakan kerajaan surga ini seperti ini gitu. Tuhan berikan. Dan kalau saya menyimpulkan adalah yang Tuhan berikan itu tentang pola kehidupan di dalam kerajaan surga.
Kita tahu di dalam Matius 6 ayat 10, sedikit lompat ya. Matius 6 ayat 10 dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi pada waktu itu murid-muridnya datang dan bilang, Tuhan ajari saya kita itu berdoa. Dan salah satu dari bait doa yang diajarkan kepada murid-muridnya adalah minta datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan itu menginginkan segala sesuatu yang sudah terjadi dan sedang terjadi di surga itu terjadi juga di bumi, di dalam hidup kita. Nah ini doanya mengatakan begitu, sehingga pada waktu murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tadi, Tuhan mengatakan tentang hal kerajaan surga. Supaya apa? Supaya hidup kita mengalami pola atau sistem kerajaan surga di seluruh kehidupan kita. Yaitu apa? Dikatakan jadilah kehendakmu di bumi. Artinya Tuhan ingin dalam hidup kita itu kehendak Tuhan yang jadi. Dan kehendak Tuhan itu apa? Dia ingin memanifestasikan apa yang terjadi di surga terjadi di dalam hidup kita. Kalau di surga itu adanya sukacita, Tuhan tuh ingin memberikan sukacita. Kalau di surga itu ada segala yang baik, Tuhan ingin hidup kita ngalami segala yang baik. Makanya diajarkan doa. Datang kerajaanmu Tuhan, jadi kehendakmu seperti yang ada di surga tuh, tapi terjadi di bumi, termasuk di dalam hidup kita. Nah, seperti apa di surga? Tuhan memberi perumpamaan, salah satunya ada banyak kalau kita baca di Alkitab. Tuhan menyampaikan hal kerajaan surga seperti ini gitu. Nah, Tuhan itu kasih gambaran, balik lagi ke tadi Matius 25, bahwa hal kerajaan surga itu adalah seperti ada 10 gadis. Tapi 10 gadis ini beda konsep, beda arah kehidupan dikatakan. Dikatakan 5 itu disebut sebagai anak yang bodoh, gadis yang bodoh. Dan yang 5 lagi dikatakan sebagai gadis yang bijaksana. Nah, apa bedanya? Bedanya itu cuma satu yang diutamakan di sini. Perbedaannya adalah bahwa gadis yang bijaksana itu bawa minyak. Oh, berarti kita itu harus ada minyak, itu gambaran Roh Kudus, gambaran pengurapan. Iya, tapi saya ingin kita merenungkan hal yang lain. Bahwa ternyata gadis bijaksana itu membawa minyak karena dia mengkalkulasi hidup masa yang akan datang. Apa yang dikalkulasikan? Kan digambarkan di situ membawa pelita. Supaya pelita itu tetap menyala dibutuhkan minyak. Jadi dia tahu bahwa ini Tuhan ini mempelai ini mau datang. Saya harus menyiapkan supaya yakin, memastikan ketika mempelai datang pelita saya tidak akan padam. Jadi saya perlu memperhitungkan kira-kira, mungkin kita hitung-hitung ya. Dihitung kalau misalnya kalau sekarang mungkin yang listrik pakai token ya. Oh, token ini berapa hari gitu ya kan. Mesti disiapkan lagi yang berikutnya. Nah sama. Jadi artinya gadis yang bijaksana ini itu adalah orang-orang yang mengkalkulasi hidupnya. Enggak cuma sekedar melewati waktu hidup ini. Ya hidup itu melewati waktu ya. Dari dulu ya sekarang seperti ini. Tidak. Tetapi dia adalah orang-orang yang punya perhitungan tentang kehidupan yang akan datang. Nah kalau gadis yang bodoh itu apa? Gadis yang bodoh itu dia nggak peduli. Dia penting sekarang minyaknya nyala. Udah selesai itu saja. Dia tidak pernah punya perhitungan berapa lama kira-kira ya mempelai datang. Apa yang mesti saya persiapkan supaya jangan sampai pelita ini mati. Dia nggak punya pikiran seperti itu. Nah kalau melihat gambaran seperti ini seringkali dalam kehidupan di dunia ini memang begitu gambarannya. Kalau dua-duanya pakai pelita ini kehidupan orang Kristen. Pelitanya nyala semua. Artinya ini sebenarnya kehidupan di antara kita. Komunitas daripada orang-orang percaya. Semua sudah memiliki pelita.
Karena Tuhan sudah ada hadir sebagai terang dalam hidup kita. Tetapi persoalannya Tuhan sedang menggambarkan sebagian mereka yang tidak pernah mengkalkulasi hidupnya. Kalau ada firman mengatakan kerjakan keselamatanmu. Artinya ketika kita selamat ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ketika kita itu sudah terima Yesus, tidak terus diam-diam sudah nunggu sampai mati nanti juga tinggal masuk surga. Enggak begitu. Nah, jadi kita tahu bahwa ternyata gadis yang bijaksana, sebagian daripada orang-orang Kristen itu sangat tahu apa yang harus dipersiapkan dan apa yang harus dibawa supaya pelitanya tetap menyala, supaya kerajaan Allah itu jadi dalam hidup kita. Damai sejahtera, kalau kita mendengar begitu banyak ya tentang pengampunan. Kemarin Ibu Guadlan nyampaikan juga, Ibu Abigail menyampaikan tentang pintu, dan Sophie dan semua Freddy. Itu persiapan yang sebenarnya sebuah gambaran kalkulasi hidup yang harus kita persiapkan. Satu ketika saya ketemu waktu baru saya pindah ke Cirebon, baru-baru ikut bergabung dalam persekutuan. Tiba-tiba ada seorang penatua gereja gitu ya. Dia datang terus dia dibilang begini, kenapa sih ya orang-orang Kristen tuh suka aneh-aneh? Kan yang penting terima Yesus sudah cukup. Kenapa kok mesti pergi ke persekutuan, mesti ikut ini, ikut itu kegiatan? Kan kita sudah selesai. Saya bilang yang selesai itu Tuhan Yesus, it is finished. Tapi kalau kita itu baru mulai. Ketika kita harus mengerjakan banyak hal untuk mengkalkulasi kehidupan kita, meyakinkan lahir dari iman kita ketika kita percaya Yesus supaya terrealisasi surga ada di dalam hidup kita. Dunia tidak pernah kepengen jadi orang Kristen kalau kita tidak menggambarkan, merepresentasikan kerajaan Allah. Apa bedanya sih orang Kristen sama yang bukan Kristen? Apa bedanya sih ada Yesus sama nggak kenal Yesus? Kalau kita tidak bisa merepresentasikan tentang kerajaan Allah. Karena itu Tuhan mengajarkan, minta, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebenarnya itu doa yang diajarkan Tuhan itu maknanya hebat sekali loh. Kalau semua yang di surga itu bisa terjadi dalam hidup kita, bukankah enak? Pasti surga itu lebih dari yang bisa kita bayangkan. Jadi sebenarnya itu sebuah doa yang diajarkan, yang memberikan pengertian kalau kita mau memaknainya dan merenungkan. Hebat sekali kehendak Tuhan itu. Dia pengen semua yang terjadi di surga terjadi dalam hidup kita, terjadi di bumi ini, terjadi menjadi sebuah kesaksian betapa hebatnya Tuhan kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari itu. Maka terjadilah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada sebagian yang pelitanya nyala, tapi dia tidak membawa apa-apa untuk masa depan. Tapi ada yang bijak, kata Tuhan. Bijak adalah orang yang menyediakan minyak. Minyak itu apa? Memang gambaran pengurapan, gambaran dari Roh Kudus. Tapi kalau saya pagi ini mau merenungkan adalah minyak itu yang membuat pelita kita menyala. Jadi persiapan untuk supaya pelita kita tidak menjadi padam. Dan kita melihat itu yang terjadi sebagai orang bijak. Dan pola kerajaan surga itu seperti itu. Hidup orang bodoh adalah orang yang tanpa kalkulasi. Jadi seperti kemarin Ibu Lani sampaikan, bisa bergeser. Saul bergeser. Yang tadinya benar-benar hidup takut Tuhan, tapi kemudian bergeser. Kenapa? Karena tidak punya cukup untuk membuat pelitanya terus menyala. Sehingga dikatakan waktu itu Saul oleh Samuel, dikatakan bodoh perbuatanmu itu. Dan memang bodoh. Dia sebenarnya sudah bisa menikmati semua yang terjadi di surga terjadi dalam hidupnya.
Tapi kemudian dia kehilangan karena sebuah kebodohan. Karena apa? Karena dia tidak pernah memikirkan hal kerajaan surga. Karena dia tidak pernah mengkalkulasi hidupnya. Dia tidak pernah menilai kehidupan yang sejati. Hanya berpikir untuk sekarang tanpa punya investasi untuk kerajaan surga. Saya tidak ketika bilang investasi bukan berarti harus investasi uang. Tidak, semua termasuk uang. Tapi investasi kehidupan kita, bagaimana kita belajar untuk membayar. Karena namanya investasi pasti ada sesuatu yang harus kita bayar atau kita keluarkan. Dan pada waktu itu si gadis bodoh itu bilang sama yang bijaksana, aku minta sedikit tuh minyaknya karena pelitaku hampir padam. Oh nggak bisa, nanti nggak cukup buat aku. Kamu beli, kamu harus pergi dan kamu harus beli. Artinya kamu harus berinvestasi juga untuk sesuatu yang akan kamu nikmati masa depan. Jangan kita berpikir bahwa setelah kita jadi orang Kristen cukup semua dan kita tidak perlu berinvestasi. Kenapa ya kita harus bangun pagi-pagi? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus baca firman? Kenapa kita harus merenungkan dan belajar untuk mematikan kehendak daging? Apalagi kalau kita harus melakukan diproses dalam pembentukan karakter. Itu investasi. Nggak gampang. Orang yang nggak sabar harus belajar sabar. Investasi itu. Orang yang mungkin pelit harus belajar murah hati. Investasi untuk kerajaan Allah. Yaitu membentuk hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi itulah salah satu juga yang bentuknya membuat pelita kita tetap menyala. Minyak itu harus ada di dalam diri kita. Mungkin kita dicemooh, mungkin kita diece, mungkin kita diledek, atau bahkan kita tidak dihargai. Seorang ibu menderita sakit, gatal-gatal, semua gatal-gatal. Dan ketika saya dilaporin, gatalnya tuh simetri. Di sini, di sini, di sini, di sini. Pokoknya semua simetri. Saya dikasih tahu gitu. Kalau gatal simetri itu akibat stres. Jadi saya datang, saya ketemu dengan dia. Terus kemudian dia bilang begini, belum nanya apa-apa loh. Saya cuma bilang, coba saya lihat seperti apa gitu ya. Gatalnya terus kenapa gatal. Saya belum ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia bilang begini, saya nggak mau, saya nggak bisa mengampuni. Walaupun saya tahu kalau saya tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni saya. Lah saya tuh mikir, kamu sudah tahu kok masih gak mau ngampuni. Kenapa sulit untuk mengampuni? Karena mengampuni itu mematikan segala kehendak daging. Keinginan-keinginan, kegemesan, gak terima barangkali. Terus saya tanya, kamu tuh kenapa? Maksudnya sakitnya seperti itu sampai gak mau ngampuni itu sakit kenapa sih? Sakit hati apa? Diomongin, dicemooh dan sebagainya. Ternyata simple. Kalau saya merasakan saya sudah lakukan, saya tuh gak diapresiasi. Tapi kalau saya salah, kesalahan saya di blow up. Itu saja. Jadi saya marah. Saya kesel sama pimpinan saya. Saya tanya, pimpinan kamu gatal-gatal enggak? Enggak. Bahagia dong dia katanya. Tapi kamu yang sakit hati. Mari koreksi. Nah, tidak mudah. Padahal itu investasi untuk membuat pelita kita tetap menyala. Dia tahu kalau tidak mengampuni tidak diampuni. Lah kok tetap mau enggak ngampuni? Karena tidak gampang. Mengampuni itu tidak semudah kata-kata. Jadi mari kita belajar menginvestasikan hidup kita untuk kerajaan Allah. Di kerajaan surga itu tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan. Dan Tuhan mau itulah yang terjadi dalam hidup kita. Gak gampang, ya memang gak gampang. Tapi saya percaya kita bisa. Persoalannya hanya kalau kita mau atau tidak mau. Nah, mari kita belajar untuk mengerti hidup bijak dan tidak menjadi orang yang membiarkan kebodohan ada. Yang bodoh adalah orang yang tidak pernah mau menyediakan semua bahan, semua kemungkinan, semua kemampuan untuk pelita kita tetap menyala. Saya ingin memberikan contoh di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21.
Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Tuhan kasih perumpamaan lagi. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini cerita soal harta benda. Tetapi saya mau katakan ini cerita tentang keakuan yang luar biasa. Aku mau bangun gudang, aku mau kumpulkan harta, aku mau. Tapi saat itu tidak ada sedikit pun investasi yang diberikan untuk kerajaan Allah. Tidak ada menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidupnya. Dan Tuhan bilang begini, orang bodoh, malam ini jiwamu akan diambil daripadamu. Yang lain apa? Percuma jadinya. Ketika kita tidak mau menghadirkan kerajaan Allah, ketika kita tidak mau menjadi gadis-gadis yang mengkalkulasi masa depan kita untuk kerajaan Allah, maka satu ketika semua yang kita bangun dalam hidup kita sendiri, entah itu egoisme kita, entah itu harga diri kita, entah semua itu, Tuhan bilang habis. Terus kamu apa yang kamu tahu? Kita akan membawa pelita yang padam. Kita tidak pernah punya minyak yang bisa tetap mengkondisikan minyak kita tetap menyala. Karena itu mari kita belajar. Jauhi segala kebodohan. Karena kebodohan itu tidak akan pernah membangun hidup kita sedikit pun. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Aku telah menetapkan kamu. Ketika kita dipanggil untuk menjadi orang percaya, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang pilih kita. Dia bilang, aku menetapkan kamu. Kalau sudah namanya menetapkan itu tidak bisa diganggu gugat. Sudah dipatok, ditetapkan di situ. Supaya apa? Kamu pergi. Orang pergi itu pasti harus melangkah kan? Enggak tetap di sini. Pergi itu mesti ke tempat yang berbeda dari asalnya. Pergi dan menghasilkan buah. Enggak sembarang pergi, tapi menghasilkan buah. Ada banyak orang menghilangkan waktu hidupnya dengan percuma. Cuma jalan sana jalan sini, ngobrol sana ngobrol sini, bikin ini bikin itu. Ya menyenangkan diri sendiri. Saya mau tanya, adakah buah di dalam setiap kegiatan kita setiap hari? Seringkali kita nggak mikir. Dan dikatakan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Bukan sekali-kali, sewaktu-waktu. Tapi tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya sudah berdoa Bu. Lama saya berdoa. Kok nggak ada berdapat? Coba dilihat. Ada buah hidup kita enggak? Dan buah kita tetap atau kalau lagi perlu saja datang ke PW doa kusuk bisa 1 jam ke taman Tuhan. Tapi kalau sudah nggak penting udah repot. Waduh repot sekali, nanti lain kali aja doanya. Doanya saya juga masih doa kalau mau tidur gitu. Tapi mari kita belajar karena Tuhan menetapkan kita tidak untuk diam. Tapi pergi dan menghasilkan buah. Namanya buah itu dinikmati orang lain. Buah itu pohon duren, gak pernah pohonnya sendiri makan durennya ya. Tapi orang lain yang akan menikmati. Nah sebagian juga dengan kita, buah kita. Dan dikatakan buah kita tetap ada di situ. Efesus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh itu bukan lawannya pinter, tapi bodoh itu ketika kita ketika kita tidak tahu kehendak Tuhan.
Kehendak Tuhan adalah jadi apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Mari kita menarik kehendak Tuhan itu. Dan kalau kita mengerti kehendak Tuhan itu, maka sebenarnya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Amsal 5 ayat 21 mengatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Amsal 5 ayat 22 dan 23. Bukan 21, saya salah tulis toh. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan. Dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Orang yang bodoh itu sebenarnya akhirnya ya dibodohin juga sama dunia. Kita bisa ditipu sama dunia, kita bisa celakalah. Karena apa? Karena kebodohan kita. Makanya jadi orang Kristen tuh harus cerdik. Jadi orang Kristen tuh harus pinter. Saya gak ngerti kok, baca Alkitab juga gak ngerti. Gak ngerti terus baca. Roh Kudus akan memberikan pengertian. Jangan bangga dengan kebodohan kita. Orang Kristen seringkali memaklumi kalau kita tuh gak pinter. Jangan, karena Tuhan tetap ngomong. Kamu harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Jadi orang Kristen harus menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang mengerti kehendak Tuhan. Itulah yang pandai, itulah yang bukan orang bodoh. Tapi orang Kristen yang suka tersesat itu karena kebodohannya. Jadi mari kita jauhi kebodohan. Nah, bagaimana kita menjauhi? Kita baca dulu Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Kita seringkali gak punya akal budi itu karena kebodohan kita. Tuhan bilang jangan. Bagaimana caranya supaya kita tuh tidak bodoh? Saya ini sampai sekarang nih bodoh. Orang bodoh saya mau kasih tahu ya, bukan orang bodoh itu kalau kuliah dapatnya nilai E apa D, bukan. Tapi sekali lagi tadi dikatakan orang bodoh itu orang yang tidak mengerti dan memahami tentang Tuhan. Tidak mengerti tentang firman Tuhan. Tidak memahami tentang Tuhan kita yang ajaib. Seringkali kita bilang Tuhan kok gak adil. Karena gak ngerti siapa Tuhan. Pujian ngomong Tuhan baik tapi kok aku gak ngalami kebaikan. Karena kalian tidak mengenal siapa Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kebaikan Tuhan itu dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Bagaimana caranya supaya kita tidak bodoh? Mazmur 119 ayat 130 mengatakan demikian. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita semua dasarnya bodoh, dasarnya tidak ngerti. Tapi jauhlah kebodohan dengan cara firman Tuhan minta diterangi dalam hidup kita. Kalau baca Alkitab aja gak pernah, bagaimana firmannya mau diterangi, mau disingkapkan. Kita perlu membaca firman, kita perlu belajar merenungkan, perlu mengamati, perlu untuk mengkalkulasi hidup kita di yang akan datang. Jangan kita kalkulasi kebutuhan kita itu tambahan, kata Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Tetapi yang terpenting dari kita adalah biarlah firman Tuhan itu memberi terang, tersingkap. Oh ini toh artinya. Oh ini, makanya saya sering membaca di berbagai terjemahan itu supaya ngerti. Kadang-kadang saya sendiri juga gak ngerti. Tuhan beri aku kepandaian, beri aku pengertian, beri aku ngerti ini apa gitu. Maaf karena saya itu tidak ahli untuk baca bahasa Ibraninya, bahasa aslinya dari Alkitab. Jadi paling banter-banter ya pakai terjemahan lain atau yang bahasa Inggris, yang simpel-simpel saja. Jadi itu untuk apa? Firman Tuhan akan menerangi hidup kita, memberikan kita pengertian supaya kita tidak bodoh lagi. Jadi mari kita belajar untuk kita benar-benar melepaskan diri, tidak menjadi gadis bodoh yang tidak punya kalkulasi kehidupan untuk mempersiapkan supaya pelitanya tetap menyala. Mari kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sudah diterangkan tentang bagaimana supaya tidak bodoh ya. Saya percaya belajar kita itu nangkap. Salah satu hal lagi,
dikatakan bagaimana kita menjauhi kebodohan. Nah, kalau namanya menjauhi itu kan tidak mau deket-deket kan. Kalau tempat ini dengan saya dekat, menjauhi ya berarti saya harus mundur dan mundur ya. Menjauhi saya harus lari daripada semuanya ini. Nah, bagaimana cara kita itu supaya tidak menjadi bodoh dan menjadi pandai dan mengerti kehendak Tuhan. Saudara, salah satunya ya, tadi udah diterangkan panjang lebar sama Ibu Ina. Salah satunya adalah mau belajar. Ya. Jangan merasakan kita sudah cukup. Yang penting mau belajar dan rajin. Pasti kita akan dapat memperoleh semuanya itu. Saudara, biasanya ini tentang pembantu rumah tangga. Ya. Saya kalau cari pembantu rumah tangga selalu tak tanya, kamu lulusan apa? Kalau SD, aduh enggak lah. Minimal saya minta pembantu lulusan SMP. Kenapa? Karena saya berpikir kalau anak sudah lulusan SMP paling tidak dia ngerti. Ya. Nah, pengen saya dia lulusan SMP, yang kedua dia sudah pernah kerja rumah tangga, udah punya pengalaman ya. Karena pembantu zaman sekarang itu tanya gaji. Nah, dia selalu tanya gajinya berapa. Saya bilang kamu kriterianya apa? Saya bilang gitu ya. Orang kalau minta gaji besar ada kriterianya kan. Nah, sudah. Lalu kadang-kadang saya nggak bisa mendapatkan akan pembantu yang sesuai dengan kriteria saya. Dia mengatakan, Bu, saya lulus SMP, tapi saya tidak pernah kerja rumah tangga. Jadi kamu kerjanya di mana? Saya kerja di warteg. Dia bilang, saya nggak pernah kerja di rumah tangga. Tapi kamu mau nggak kerja di rumah tangga? Mau. Kamu mau belajar nggak? Mau. Ya. Saya bilang yang penting kamu mau belajar, ya, dan kamu rajin. Siap. Kamu mau untuk diajari? Siap. Ya sudah. Akhirnya saya terima, saudara. Nah, awal pertama kali dia datang karena dia bilang nggak pernah kerja rumah tangga, dia nggak ngerti cara-caranya gitu. Nah, saya minta salah satu yang sudah pintar, ya, yang suka ngepel di sini itu kan pintar nih, bersih semua sih, diajari ya. Nah, pada saat diajari, saya lihat dia nangkep. Besoknya saya cek tidak begitu. Saya lihat dari CCTV, bagaimana cara dia nyapu. Bagaimana dia cara ngepel gitu. Bagus. Dan sesudah itu saya cek, ternyata bersih. Oh, berarti dia benar-benar mau belajar ya. Saudara, sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan semua juga sama, anaknya Tuhan, dikasihi sama ya. Tapi yang penting kamu mau belajar dan diajar. Saya belajar untuk benar-benar saya mau belajar dan diajar ya. Makanya kalau misalnya ya saya sih tidak pintar-pintar sekali untuk mempergunakan gadget ya. Tapi bisa gitu. Mau WA-an bisa, mau apa bisa. Nah, kemarin saya ketemu dengan seorang yang berpendidikan. Dia seorang businesswoman, ya. Dia orang Belanda, saudara. Nah, ke taman ngobrol sama saya. Lalu dia bilang gini, Bu, saya itu kesini, saya cuma dikasih tahu alamatnya Gedung Gracia Jalan Kesambi. Dia bilang gitu. Ternyata
tidak jalan ke Sambia, ini jalan Sudarsono. Oh iya, tapi kalau kamu ngomong Gedung Gracia, misalnya ke Grab, dia pasti tahu. Saya bilang gitu. Nah, sudah gitu, dia bilang begini, Bu, saya mau minta nomor telepon Ibu. Dia bilang, sebab nanti kalau misalnya apa-apa, siapa tahu Ibu pelayanan ke Belanda, bisa ketemu saya. Saya dulu itu temennya Ibu Iin di Delft. Dia bilang, oh ya, namanya juga saya lupa sekarang namanya siapa. Jadi saya kasih nomor telepon dia. Ini dicatat aja Bu, nomor telepon saya. Saya nggak bisa. Loh, Ibu punya HP nggak? Punya. Dia bawa HP 2. Jadi gimana Bu? Gak bisa. Gini nih Bu, nomor saya kan di situ ada plus gitu, berarti nambah orang untuk jadi member kita gitu kan. Gak bisa. Pikir saya ya, orang bisnis ya, kok sampai gak bisa. WA-an bisa dia bilang saya bisa WA yang namanya sudah tercantum. Ibu namanya belum tercantum di WA saya, jadi gak bisa. Itu bisa dimasukin, gak bisa caranya masukin. Tak pikir ya. Terus saya, kenapa sih ibu bisa punya nama-nama? Ibu bisa nama-nama ini di sini, kok bisa gimana? Anak saya yang masukin. Dia bilang, saya sih begini Bu. Anak saya ini pinter, dia bawa anaknya. Tuh masukin. Itu di set, itu di sini. Pokoknya dia cuma merintah dan dia tidak bisa. Dan ternyata sesudah dia atur semua sama anaknya, dia baru bisa. Pikir saya ya, Bu, mulai sekarang belajar, saya bilang. Sebab ini terlalu amat mudah. Saya nggak mau belajar. Karena apa? Mengandalkan anak saya, cukup. Dia bisa kok. Bisa membantu saya, betul saya bilang. Tapi anak ibu tidak setiap kali mendampingi ibu. Nah suatu saat ibu bisa ketemu begini kan lebih baik belajar. Oh mesti harus belajar, ya harus belajar. Ya. Saudara, tidak ada orang bodoh, amin, kalau mau belajar. Nah sekarang ini Tuhan mengajarkan jauhi kebodohan. Ayo jauhi kebodohan ya. Harus mau belajar dan diajar dan rajin. Pasti kita akan dapat menjadi orang yang pintar. Contoh tadi ya, contoh tentang gadis bodoh sama gadis yang pintar. Kita dengarkan. Oh iya, dia gak punya persediaan. Oh iya, untuk ikut Tuhan punya kalkulasi. Oh iya, jangan sekedar oh iya, tapi kitanya mempraktekkan hidup. Setiap kali kamu mempraktekkan sesuatu, kamu akan mendapatkan sesuatu. Saudara, saya tuh banyak belajar ya. Benar-benar saya banyak belajar. Belajar dari cucu ya, belajar dari Sophie, belajar dari Freddy, belajar dari semua orang, anak-anak saya yang di mana-mana tempatnya. Saya lihat kalau anak-anak saya yang di luar kota, banyak sekali anak-anak rohani saya. Kalau dia cerita, saya tangkap. Oh iya, caranya harus begini. Gitu. Kalau orang bisnis lagi cerita sama saya, tak tangkap. Oh iya, saya belajar, belajar. Ayo kita belajar dan mau diajar. Jangan merasa cukup. Ya, kita harus belajar supaya tidak menjadi bodoh. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Engkau mengajar kami dan buat kami introspeksi diri sendiri Tuhan. Buat kami tidak selalu merasa cukup, tapi kami merasakan kami butuh lebih lagi pengetahuan tentang Engkau, lebih lagi mengerti kehendak-Mu,
lebih lagi melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Dan untuk itu buat kami terus mau belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih untuk semuanya. Buat kami tangkap akan apa yang Engkau bicarakan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Supaya dalam persediaan apapun kami mempunyai kalkulasi. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, hati manusia hanya Engkau yang tahu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan akan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pilihkan Tuhan, Engkau pilihkan Tuhan seorang presiden pengganti daripada Bapak Jokowi. Seorang yang benar-benar bisa belajar mencapai sesuatu. Untuk kami boleh belajar melihat akan bangsa ini Tuhan menuju kepada kemuliaan, kenikmatan, sehingga dapat menikmati semua kekayaan bangsa ini dan negara ini. Pilihkan Tuhan, pilihkan akan pengganti daripada Bapak Jokowi. Engkau mengasihi akan bangsa ini Tuhan, Engkau mengasihi negara ini. Oleh karena itu kami semua mempersembahkan semua kepadamu. Saat ini kami berdoa buat lawatan Tuhan. Buat lawatan di seluruh Indonesia dan dunia ini. Sampai rumahmu menjadi penuh. Targetmu terlaksana. Inilah yang menjadi doa kami. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk cuaca Tuhan yang tidak menentu. Engkau tahu akan hari-hari di depan kami, bulan-bulan di depan kami. Engkau tahu Tuhan akan keadaan kemarau yang panjang Tuhan. Engkau tahu semua dan semuanya. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Lindungi bangsa kami, lindungi negara kami, lindungi kota kami, di mana kami berada, dimanapun juga Tuhan anak-anak-Mu berada, di kota apapun dan di negara apapun Tuhan, Engkau akan meluputkan dan membedakan kami. Terima kasih untuk semuanya. Apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau pasti akan membedakan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami berdoa untuk penginjilan di mana-mana Tuhan. Biarlah pintu terbuka buat penginjilan Tuhan. Sampai semua rencana-Mu jadi atas bangsa ini dan negara ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami tetap minta kekuatan daripada-Mu, daya tahan tubuh yang baru Tuhan Kau berikan buat kami. Sehingga mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami. Kami minta kekuatan yang baru, kami minta kehadiran-Mu memenuhi hidup kami seluruhnya Tuhan. Sehingga kami ini kuat dan sehat oleh karena Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa Bapak untuk acara tanggal 19 September ini Tuhan. Kami minta Kau cukupkan akan semua yang kami butuhkan. Kami berdoa Tuhan, Engkau cukupkan akan madu, Kau cukupkan minyak Tuhan. Sampai semuanya tidak ada satupun anak yang datang dan pulang dari tempat ini dan tidak membawa minyak dan madu. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkaulah yang menyediakan. Engkau Jehovah Jireh.
Engkau menyediakan segala yang kami perlukan Bapa, biar untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, urapi kami Tuhan, menjadi seorang yang penuh dengan pengurapan yang daripada-Mu. Buat mata kami penuh dengan urapan, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami Kau cengkeram Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh kebodohan yang hinggap dalam hidup kami, Engkau hancurkan Tuhan. Sehingga kami benar-benar meluangkan waktu kami untuk menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati tangan kami Tuhan, berkati kaki kami yang kami pakai untuk berjalan hari ini. Minta anugerah-Mu turun. Biarlah kuasa-Mu disempurnakan dalam hidup kami. Perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat, dan itu masuk semuanya ke dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.